Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Kita akan belajar biologi kelas 11 pada materi jaringan tumbuhan dan hewan. Jaringan tumbuhan dan hewan ini kita akan bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan, kemudian jaringan-jaringan yang mengusung organ pada tumbuhan, dan yang ketiga kita akan belajar tentang jaringan pada hewan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan kita akan belajar mengenai fungsi masing-masing jaringan, letak-letak daripada jaringannya, kemudian membedakan berbagai jaringan itu kita akan bahas sekarang. Jaringan pada tumbuhan itu terbagi atas dua, ada jaringan meristem dan ada jaringan dewasa. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih membelah atau masih dalam fase pembelahan. Berdasarkan posisinya, jaringan meristem ini bisa ditemukan pada ujung pucuk utama. Ini disebut dengan meristem apikal. Bisa ditemukan di antara jaringan dewasa, disebutlah dia dengan meristem interkalar. Bisa juga sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukan, itulah yang disebut dengan meristem lateral. Kemudian jaringan dewasa itu adalah jaringan yang sudah tidak memperbanyak diri lagi, mempunyai ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem, mempunyai vakuola yang besar, kadang-kadang selnya sudah mati, selnya mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Itulah jaringan dewasa. Bagaimana jaringan dewasa pada tumbuhan tingkat tinggi? Tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan yang sudah bisa dilihat akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, dan buahnya. Berarti ada tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah itu seperti lumut. Sekarang kita melihat bagaimana jaringan yang menyusun organ tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Jaringan yang melindungi atau jaringan epidermis. Melindungi bagian dalam tubuh tumbuhan. Makanya disebut jaringan pelindung. Jaringan epidermis ini bisa berkembang menjadi alat-alat tambahan atau disebut dengan derivat epidermis. Bisa terbentuk stoma, bisa berbentuk trikoma, bisa berbentuk sel kipas. Ya, ada juga epidermis ganda. Nanti dibaca. Kita efisienkan waktu ya. Kemudian jaringan dasar. Tadi jaringan epidermis, B-nya sekarang adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim ini dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut. Dapat dijumpai sebagai empulur batang pada daun, merupakan mesofil daun. Ada jaringan penguat atau penyokong. Ini ada dua. Jaringan penyokong itu ada dua, itu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim itu cirinya tidak memiliki dinding sekunder, bahkan tidak punya lignin. Biasanya berkelompok dalam bentuk untayan atau bentuk silinder. Membantu mengokohkan bagian tumbuhan yang masih muda, itu tugasnya jaringan kolenkim. Terus yang sklerenkim itu adalah jaringan yang tersusun oleh sel-sel mati. Seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga sifatnya kaku. Sklerenkim ini ada berbentuk serat atau serabut, ada berbentuk skleroid. Kalau serat itu pada umumnya terdapat dalam bentuk untayan atau dalam bentuk lingkaran, sedangkan skleroid lebih pendek daripada serat, terutama dalam kulit kayu, ada pembuluh tapis, dan dalam buah atau biji. Jaringan vaskuler. Jaringan dewasa lainnya adalah jaringan vaskuler. Jaringan pengangkut ada xilem sama floem. Xilem itu untuk jaringan yang untuk sirkulasinya air dan mineral.
dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Penyusun xilem merupakan sel mati dengan dinding yang sangat tebal tersusun dari zat lignin. Xilem berfungsi sebagai jaringan penguat juga. Kemudian xilem itu ada tadi unsur trakealnya, ada serabut xilem, ada parenkim xilem. Yang jelasnya masing-masing ini merupakan bagian dari xilem. Kalau trakea tersusun oleh sel-sel berbentuk tabung, sedangkan trakeit berupa sel lancip dan panjang dengan dinding sel yang berlubang-lubang atau nokta. Sedangkan serabut xilem itu berdinding tebal, memiliki juga nokta. Nokta itu lubang ya, nokta yang lebih sempit daripada trakea atau trakeit. Parenkim xilem sebagai tempat cadangan makanan. Lalu floem itu membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kebalikan dari xilem tadi. Unsur-unsur tapis berbentuk tabung, bagian ujung berlubang-lubang, berpori-pori ya. Punya sel pengiring, ada serabut flemnya. Lalu parenkim flemnya ada. Parenkim flem adalah sel hidup yang memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut nokta. Tipe-tipe berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu tipenya ada tipe kolateral. Ada kolateral terbuka dan ada kolateral tertutup. Jika di antara silinder terdapat kambium, itu kolateral terbuka. Jika di antara silinder tidak ditemukan kambium, itu namanya kolateral tertutup. Kemudian ada tipe konsentris, amfikibral dan amfifasal. Kemudian ada tipe radial. Kemudian ada jaringan sekretori, jaringan pengeluaran ya. Jaringan sekretori pada tumbuhan itu ada namanya sel kelenjar. Dari mana asalnya ini? Dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi. Kemudian ada saluran kelenjar, terdiri dari sekelompok sel yang berdinding tipis. Ini ditemukan pada saluran kelenjar daun jeruk. Kemudian ada saluran getah, terdiri dari sel-sel yang mengalami fusi berbentuk suatu sistem jaringan yang menembus jaringan-jaringan lain dalam tubuh tumbuhan. Demikian penjelasan tentang jaringan pada tumbuhan. Silakan disimak. Kemudian kalau masih kurang penjelasannya, silakan buka classroom tentang jaringan tumbuhan. Untuk kesempatan ini ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana jaringan tumbuhan spermatopita? Apakah sama dengan penjelasan di atas? Maksudnya apakah sama dengan jaringan-jaringan yang dijelaskan di atas? Silakan dijawab. Demikian penjelasan jaringan pada tumbuhan. Untuk kesempatan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.